Coba bayangin deh, di Jawa Barat abad ke-19 ada satu orang Belanda namanya Karel Frederik Holle. Buat sebagian orang, dia ini pahlawan yang mengubah hidup banyak orang. Tapi buat yang lain, dia itu cuma perpanjangan tangan pemerintah kolonial. Nah, dalam kupasan kali ini, kita akan coba bongkar warisan dari sosok yang, wah, penuh teka-teki ini. Oke, jadi kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Siapa sih KF Holle ini sebenarnya? Pahlawan buat rakyat Sunda atau cuma alat penjajah yang pinter? Namanya ini dikenal dengan dua identitas yang benar-benar bertolak belakang dan kita bakal coba pahami keduanya. Pertama-tama, yuk kita kenalan dulu sama sisi pahlawannya Holle. Di kalangan masyarakat lokal waktu itu, dia dikenal akrab banget sebagai Tuan Holla, seorang sahabat sejati buat para petani dan masyarakat Sunda di Priangan Timur. Julukan yang paling nempel sama dia itu Mitra Noetani, yang artinya sahabat para petani. Dan julukan ini bukan kaleng-kaleng loh, Hall ini mendedikasikan hidupnya buat pertanian, jago banget bahasa Sunda, dan bahkan sering banget berbaur sambil pakai pakaian adat. Dia benar-benar nyatu sama warga lokal. Nah, ini nih kontribusi dia yang paling terkenal, sistem Holle. Sistem ini bisa dibilang merevolusi cara orang bertani zaman dulu. Jadi ada 3 langkah penting. Pertama, bibit padinya itu disemai dulu di tempat khusus, nggak langsung ditebar gitu aja. Kedua, nanamnya dibikin teratur, pakai garis caplok biar rapi jali. Dan ketiga, buat lahan yang miring, dibikinlah sawah terasering biar nggak longsor. Ini lompotan besar banget buat zamannya. Eits, tapi jangan salah, inovasinya nggak berhenti di padi aja. Holle juga yang bawa benih kacang merah ke Garut yang sampai sekarang kita kenal sebagai kacang hola. Dia juga jadi motor penggerak perkebunan teh, terus coba-coba juga sama kopi dan kina. Bahkan dia ngajarin para petani buat bikin kolam ikan di pekarangan rumah. Visinya buat pertanian itu luas banget. Dan kerennya lagi, kontribusi Holle itu lebih dari sekedar urusan sawah. Dia nggak cuma mikirin soal makanan, tapi juga gimana caranya ekonomi warga bisa naik. Bareng istrinya, dia mempelopori industri batik tulis Garutan. Para istri petani diajarin bikin motif yang terinspirasi dari alam sekitar. Ini kan cerdas banget ya caranya, ngasih penghasilan tambahan buat keluarga petani. Selain itu semua, Holle itu seorang budayawan yang hebat. Dia nerbitin banyak banget buku berbahasa Sunda, yang tadinya cuma cerita dari mulut ke mulut, jadi ada bentuk tulisnya. Dia juga membina kelompok intelektual lokal yang disebut Lingkaran Holle, dan jadi tokoh kunci di balik berdirinya sekolah guru pertama di Bandung, Sekolah Raja. Jasanya untuk literasi Sunda itu, wah, nggak ternilai. Sampai sini, gambaran dia sebagai pahlawan udah kuat banget kan? Tapi, tahan dulu. Sekarang kita balik koinnya. Ada wajah lain dari Tuan Holla, sisi yang jauh lebih rumit, lebih kontroversial, yang tersembunyi di balik perannya yang lain. Nah, disinilah letak kontradiksinya. Di satu sisi, dia itu Mitra Noetani, sahabat petani. Tapi di sisi lain, seperti yang kita lihat di sini, dia juga menjabat sebagai Advisor Honorer for Inland Saken, alias penasihat kehormatan urusan pribumi buat pemerintah kolonial. Jadi kebayangkan posisinya dia serba salah. Orang pribumi curiga dia mata-mata, sementara orang Belanda sendiri nganggap dia terlalu pro-pribumi. Dan pandangan politiknya itu tergambar jelas banget di kutipan ini. Holle punya kesimpulan kalau fanatisme Islam itu adalah ancaman terbesar buat kekuasaan Belanda. Keyakinan inilah yang kemudian jadi semacam kompas buat kebijakan-kebijakannya sebagai penasihat kolonial. Terus apa dong yang dia lakuin? Nah, sebagai penasehat, dia ini ngasih rekomendasi kebijakan buat mengurangi pengaruh Islam. Salah satu yang paling berdampak itu adalah dorongan buat ganti aksara Arapegon yang waktu itu populer banget dengan aksara Latin di sekolah-sekolah. Tujuannya jelas banget buat ngejauhin pendidikan dari unsur-unsur Islam Arab dan ngedeketin ke model Barat. Nah, ini nih yang bikin kita jadi mikir ulang soal persahabatannya, terutama sama Haji Muhammad Muesa. Hubungan mereka emang deket banget dan banyak menghasilkan karya, tapi ada sisi politisnya juga. Muesa ini jadi semacam informan kunci buat Holle. Dia ngasih info soal perkembangan Islam yang kemudian dipakai Holle buat nyusun nasihat kebijakan ke pemerintah kolonial. Jadi ini campuran yang unik antara persahabatan tulus dan, ya, oportunisme politik. Oke, jadi kita punya dua sisi Holle yang benar-benar bertolak belakang. Terus gimana dong? Kita harus ngelihat warisannya sekarang. Mungkin kisah tentang Tugu Peringatannya di Garut bisa kasih kita sedikit jawaban. Kisah Tugu Peringatannya ini benar-benar jadi cerminan sempurna dari warisannya yang rumit itu. Coba kita ikutin perjalanannya. Awalnya, Tugu ini dibangun sama Belanda tahun 1899. Terus pas Jepang datang tahun 1942, dihancurin. Sempat mau dibangun lagi di tahun 2001, malah ditolak warga. Akhirnya sebuah replika memang dibangun, tapi lokasinya sekarang agak tersembunyi di perkebunan teh. Dari pusat kota sampai ke tempat terpencil, nasib Tugu ini kayaknya mencerminkan perdebatan tentang Holle itu sendiri.
Dan akhirnya, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Holly ini jadi bukti nyata kalau sejarah itu jarang banget ada yang hitam putih. Dia tuh seorang modernis, budayawan, tapi di saat yang sama, ya agen kolonialisme juga. Ini ninggalin kita dengan sebuah pertanyaan penting. Gimana sih cara kita menilai tokoh sejarah yang serumit ini, yang nggak bisa gitu aja kita masukin ke kotak sederhana pahlawan atau penjahat?